Shalom semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Wesley Gotamba, saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Cibiru. Di sini saya akan ingin menyampaikan mungkin lebih ke sharing mengenai amanat agung. Amanat agung ini adalah amanat yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya setelah ia dibangkitkan dari kematian. Amanat agung ini ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Isinya yaitu ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, dari amanat agung ini kita bisa lihat kalau Yesus memberikan amanat kepada murid-muridnya dan kita juga sebagai anak-anaknya untuk pergi ke seluruh penjuru dunia untuk menjadikan semua orang yang belum percaya kepada Yesus menjadi percaya, memuridkan mereka, mengajarkan segala tentang firman Allah. Nah, sebelum amanat agung ini, jelas dong, kita harus mengenal Yesus kita harus mengenal Yesus dulu gitu. Ya, gimana caranya kita mau melaksanakan amanat agung ini kalau kita sendiri pun tidak tahu siapapun Yesus itu siapa. Jadi, pertanyaannya, apakah kamu mengenal Yesus gitu? Coba kita renungkan gitu. Apakah seumur hidup kita udah mengenal Yesus gitu? Apakah kita hanya gereja sebagai formalitas atau memuji menyembah Tuhan hanya suara doang, tidak menghayati ataupun mengimaninya, membaca kitab hanya sekedar membaca tanpa memahami isinya. Itu harus kita pertanyakan gitu sama diri kita. Apakah itu kita seperti itu? Ya, yang kalau misalnya kita memang masih seperti itu, mulai sekarang yuk kita rubah diri kita rubah pola pikir kita menyembah memuji Tuhan karena ingin menyenangkan Tuhan, ingin menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan karena ingin mengetahui isinya, sekaligus mengenal Tuhan lebih dekat gitu. Nah, yang pertama, Yesus Kristus itu sebagai guru dan juga Tuhan. Nah, kita coba buka di Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Jadi isinya Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan itu. Jadi di sini itu Yesus Kristus itu berperan dalam hidup kita menjadi guru. Nah, guru ya kita tahu lah, guru itu sifatnya mengajar, mendidik. Nah, jadi Tuhan Yesus gitu kepada kita juga sama gitu. Dia mengajar kita, tapi dia juga tetap mendidik kita dengan tegas gitu, biar hidup kita benar gitu. Jadi gimana sih kalau misalnya guru tapi nggak tegas gitu kan, hasilnya bakal kurang. Jadi Yesus pun tegas gitu. Kalau misalnya kamu nurutin apa yang saya katakan, ya Tuhan pun akan memberikan yang sepadan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan, ya Tuhan pun akan memberikan sanksi gitu kepada diri kita. Nah, itulah sifat guru gitu, mendidik dan mengajar. Lalu yang kedua, aku dan Bapa adalah satu. Ya, di Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Di situ ayatnya tertulis juga sama, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kalian lihat gitu ke atas lagi, ayat ini tuh ada di yang judulnya itu Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ya, kita tahu lah orang Yahudi berpegang pada hukum Taurat gitu. Jadi mereka pun tidak mengakui adanya Yesus Kristus gitu ya. Dia siapa? Manusia. Aku mengaku-ngaku sebagai Tuhan sih. Nah, tapi ya Yesus diam aja gitu. Dia hanya ngomong aku dan Bapa adalah satu. Jadi ya Bapa di sorga pun ya sama. Dia itu Yesus Kristus. Jadi ya sebagai Bapa gitu. Bapa. Kalau kalian ya lihat orang tua kalian, Bapak, ayah kalian. Nah, dia orang yang memimpin kita, melindungi kita, menyayangi kita. Nah, seperti itulah seperti Bapa di sorga gitu. Dia juga menyayangi kita, mengajar kita, menasihati kita kalau kita salah. Ya,
Jadi figur Bapa di rumah pun yang baiknya merupakan figur Allah juga gitu. Jadi kalau misalnya hubungan kamu sama orang tua, terutama ayah kamu, kurang, mungkin di situ ada yang salah gitu. Soalnya ya bapak kamu di rumah adalah cerminan Allah di surga gitu. Nah, selanjutnya, setelah kita mengenal Yesus Kristus, ya nggak mungkin dong kita menyebarkan amanat agung dengan tangan kosong tanpa membawa apa-apa. Nah, jadi Yesus pun memberikan beberapa hal yang menjadi bekal atau pegangan kita gitu selama untuk melakukan amanat agung ini. Yang pertama itu keselamatan. Nah, ya keselamatan gitu. Keselamatan kan menjadi bukti kita sebagai orang percaya kalau kita itu telah diselamatkan gitu pada saat Yesus disalibkan. Nah, sesuai dengan Yohanes 3:16 ya, kita juga semua mungkin udah sedikit familiar gitu dengan ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Yesus pun saking ya sayangnya kepada anak-anaknya, kepada umat manusia, kepada diri kamu gitu, dia pun rela gitu meninggalkan tahtanya di sorga dan turun ke dunia. Tujuannya buat apa? Ya, hanya untuk menyelamatkan kita, menebus kita, anak-anaknya yang telah kotor oleh dosa, dan dia turun buat menyucikannya gitu. Lalu gimana sih manusia itu awal dosanya? Itu dimulai pada saat di Kejadian 3 gitu. Kita buka di Kejadian 3. Kejadian 3. Kejadian 3 di situ kan judulnya manusia jatuh ke dalam dosa gitu. Nah, kita tahulah ini pelajaran sekolah minggu gitu. Kalau misalnya Hawa diperdaya oleh ular yang merupakan perwujudan dari iblis gitu, yang ia pun menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan gitu. Dan kita tahu buah pengetahuan itu akan membuat kita menjadi mengetahui yang baik dan benar. Nah, disitulah awal dosa manusia di bumi gitu. Karena apa? Karena mereka nggak mau mendengarkan Tuhan. Dia mendengarkan apa yang dia lihat gitu. Apa yang dia lihat, ular ngomong, kamu makan buah ini maka kamu akan menjadi seperti Allah gitu. Padahal itu bohong. Itu buah pengetahuan, sehingga kita pun akhirnya tahu gitu mana yang baik dan mana yang benar. Allah menghukum kita, Allah menghukum Adam dan Hawa, dan itu pun turun-menurun ke kita sampai saat ini. Tapi karena kecintaan Yesus pada kita, dia pun rela turun gitu, dan akhirnya dia pun memerdekakan kita, anaknya, orang yang sangat ia kasihi dari dosa-dosa yang telah membelenggu kita gitu. Coba kita buka di Yohanes 8 ayat 34. Ayat 8 sampai ayat 8 ayat 34 sampai 36 gitu. Di isinya kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, jadi di ayat ini pun kita disebut gitu. Kita ini hamba dosa. Hamba itu selalu nurut kepada tuannya gitu. Jadi kita ini diperbudak oleh dosa, oleh kedagingan kita. Tapi di ayat 35 dijelaskan, hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Nah, hamba di sini tidak tetap tinggal itu, hamba kita tidak tetap menempati tempat kita gitu yang penuh dosa, tetapi di dalam diri kita itu tetap ada Yesus, sehingga Yesus yang ada di diri kita menyucikan kita gitu. Menyucikan sehingga dia pun memerdekakan kita gitu. Dia melepaskan kehambaan kita terhadap dosa, dan sekarang pun kita dibuatnya hidup di dalam dia. Nah, jadi Yesus pun telah memerdekakan kita dari dosa gitu. Jadi sudah tidak ada lagi namanya manusia itu menjadi hamba dosa. Nah, selanjutnya iman dan ketaatan. Nah, iman kita itu adalah keselamatan kita gitu. Iman kita kepada Yesus Kristus,
adalah kunci keselamatan kita gitu. Nah, iman itu ada di Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Nah, isinya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin selamat. Tuhan, aku ingin ini, Tuhan, aku ingin itu. Nah, itu iman kita gitu. Apa yang kita harapkan, itu iman kita. Apa yang kita harapkan kepada Yesus, itu iman kita. Lalu, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi, walaupun Yesus tidak terlihat secara kasat mata kita, tapi kita punya iman. Kita punya iman bahwa sebenarnya ya Yesus Kristus itu ada. Yesus Kristus itu penyelamat kita. Yesus Kristus itu Tuhan gitu. Nah, itulah sebabnya itu yang membedakan kita dengan orang lain, iman kita. Mereka yang belum percaya dengan kita yang sudah percaya gitu. Dengan mereka yang belum diselamatkan dengan kita yang sudah diselamatkan. Nah, itulah tugas kita. Kita menyelamatkan mereka dengan Yesus gitu. Itulah amanat agungnya. Nah, lalu ada taat. Kalau diambil dari KBBI, taat atau ketaatan itu adalah senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya. Nah, di sini ada kata senantiasa. Senantiasa. Senantiasa itu berarti selalu, tetap. Jadi, apapun keadaannya, kita tetap senantiasa gitu. Kita tetap tunduk, tetap nurut gitu kepada Tuhan. Apapun keadaannya, itulah definisi dari taat. Nah, ketaatan ya banyaklah contohnya di Alkitab, seperti di sini ada di Ibrani 11 ayat 7 sampai 8 gitu. Ibrani 11 ayat 7 gitu. Di ayat 7-nya, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, di sini ya kita tahu lah, Nuh pada saat zaman itu orang-orang banyak yang berdosa gitu, sampai Allah pun murka. Nah, Allah pun ngomong ke Nuh buat bangun bahtera. Ya, Nuh dengan imannya, ya akhirnya dia nurut gitu. Dia membangun bahtera, dan apa reaksi orang-orang gitu? Ya dia diketawain lah, nggak ada hujan, nggak ada badai, kering-kering gini, dia bikin bahtera gede-gede gitu. Tapi dengan imannya, Nuh masih percaya gitu. Ini perintah Tuhan, ini yang Tuhan suruh. Ya aku sebagai hambanya, ya harus nurut gitu ya. Akhirnya dia pun nurut, dan apa yang Tuhan kehendaki pun terjadi. Banjir besar datang, melulantahkan bumi gitu, kecuali Nuh dan keluarga-keluarganya. Karena apa? Karena dia percaya, dia punya iman. Karena imannya itu, dia diselamatkan. Gitu. Lalu yang di ayat 8-nya, karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Itu dengan iman, dia nggak tahu apa-apa. Tanah yang bakal jadi pusakanya, milik pusakanya, yang bakal dia terima dari Tuhan, dia nggak tahu itu apa. Tuhan cuma nyuruh, pergilah. Dia pergi. Sampai sana pun, ya dia diminta buat mengorbankan Ishak gitu, anaknya. Ya, bapak mana sih yang mau mengorbankan anaknya gitu. Ya, kalaupun ada, ya itu jangan ditiru, itu rusak gitu. Nggak benar. Dia disuruh mengorbankan anaknya gitu. Ishak, anak semata wayangnya. Bukan anak semata wayangnya, anak yang dia cintainya. Lalu dia sedih lah jelas. Dia kehilangan anaknya yang udah dia dambakan bertahun-tahun. Lalu Allah minta gitu. Ya dia pun terima. Dia pun nurut, dia bangun mesbahnya. Ishak pun diberitahu kalau Tuhan pingin dia, Allah pingin dia gitu. Ishak pun terima. Lalu pada saat Abraham mau mempersembahkan Ishak, ya Tuhan pun nggak jadi gitu. Dia hanya menguji imannya Abraham. Nah, Abraham pun senang gitu. Lalu adalah tiba-tiba kambing yang kesangkut tanduknya diranting-ranting. Nah, itu yang jadi persembahan. Nah, disitulah iman Abraham gitu. Dia percaya
Dia nurut aja apa yang kata Tuhan karena dia tahu itulah yang terbaik buat dia gitu. Lalu selanjutnya, oh iya, di sini memiliki iman kepada Yesus nggak enak. Kita apalagi sebagai minoritas di Indonesia ngerasain gitu gimana jadi orang yang percaya kepada Yesus di sini gitu. Ya itu pun udah diberitahu sama Yesus di Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Nah, di sini coba kita lihat memikul salibnya. Kita tahu lah, kalaupun udah pernah nonton film tentang penyaliban Yesus, ya lihatlah disiksanya seperti apa. Nah, salib itu di sini menggambarkan ini apa yang kita rasakan gitu selama mengikuti Yesus, pengorbanan apa gitu, beban yang kita terima sebagai pengikut Yesus gitu. Kita harus memikul salib ya. Mungkin beberapa dari kita pernah diejek, Tuhan kok disalib, Tuhan kok pakai kolot, Tuhan kok manusia. Nah, tapi kita sebagai anak-anaknya tahu ceritanya kayak gimana. Kita tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Kita pun mungkin beberapa ada yang diam gitu, terus mengampuni mereka, tapi beberapa mungkin ada yang dendam. Ya itu yang dendam, tolong nggak perlu lah dendam ya. Tuhan pun ngomong ke kita ketika pipi kiri mau ditampar, beliau juga pipi kanan gitu. Jadi kita pun harus bisa mengampuni. Tuhan pun mengampuni kok. Masa kita yang anak-anaknya nggak bisa gitu. Lalu, nah yang selanjutnya itu ada sebentar. Nah, yang ketiga itu segambar dan serupa dengan Allah. Gitu. Nah, jadi sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi itu. Jadi, untuk melakukan amanat agung ini, kita diberi Tuhan gitu. Kalau kita itu sebenarnya segambar dan serupa dengan Allah gitu. Jadi kita lihat ini, saya itu anak Allah gitu. Saya anak Allah, ya ini gitu. Saya pun segambar serupa dengan kita gitu. Tuhan pun berfirman di sini mungkin nih, ini saya waktu itu beberapa waktu yang lalu saya dapat fakta yang mungkin bukan nggak sepele, ya mungkin sepele tapi bagus gitu. Ini di sini kita lihat ada kata seluruh bumi. Seluruh bumi itu kan mencakup luas nih, mencakup luas. Tapi seluruh bumi itu diletakkan sebelum segala binatang, sebelum kalimat segala binatang melata yang merayap di bumi gitu. Padahal binatang yang melata yang merayap di bumi itu termasuk bagian bumi gitu. Alasannya kenapa? Coba kalian ingat-ingat gitu. Segala binatang melata yang merayap di bumi. Iblis wujud pertama di bumi apa? Ular kan? Nah, jadi secara tidak langsung Tuhan pun menyuruh kita untuk berkuasa atas iblis gitu. Binatang melata merayap di bumi, ular yang menjadi perwujudan iblis pertama di bumi gitu. Dia menyuruh kita untuk kita berkuasa di atas iblis, kegelapan, kejahatan. Itulah kenapa kita dibuat segambar dan serupa dengan Allah. Jadi, kita pun dibuat oleh Allah agar kita bisa menaklukkan iblis, berkuasa atas dengan dia, bukan sebaliknya. Itulah alasan mengapa Allah membuat kita segambar dengan serupa dengan dia gitu. Lalu selanjutnya, nah yang terakhir adalah Alkitab. Ya kita. Kenapa Alkitab ada? Nah, Alkitab itu kan sebagai sumber firman Allah gitu. Kalau misalnya kita nggak baca Alkitab, ya kita mau tahu dari mana apa yang mau kita sampaikan ke orang-orang gitu. Kalaupun kita nggak tahu isinya, ya gimana orang bisa tahu gitu. Kalau kita nggak ngerti, gimana orang bisa ngerti lah. Itulah kenapa Alkitab ada, dan kita pun sebagai orang yang percaya kepadanya harus membaca Alkitab, harus mengerti gitu. Nah,
Sebenarnya ada beberapa fakta yang unik tentang Alkitab ini. Yang pertama itu, Alkitab itu merupakan gambaran Tuhan langsung ngomong kepada manusia gitu. Nah, jadi dari Kejadian sampai Wahyu, nah itu pun adalah omongan-omongan Allah gitu. Apa yang dibicarakan Tuhan kepada manusia gitu. Seperti Kejadian yang merupakan ini masa penciptaan yang dari hari pertama sampai hari ke-6. Itu semuanya adalah hasil Allah berbicara kepada manusia, sampai Wahyu yang merupakan gambaran-gambaran akhir zaman, di akhir zaman seperti apa, itu pun sama, merupakan apa yang Tuhan katakan kepada manusia gitu. Lalu yang kedua, ditulis dalam kurun waktu kurang lebih 1600 tahun gitu. Jadi umurnya pun udah sangat tua, dan sampai saat ini isinya tetap sama gitu. Walaupun ada beda-bedanya, paling beda-beda tipis lah, nggak ada 1%. Yang ketiga itu saling berkaitan gitu. Nah, saling berkaitan di sini ya kita lihat gitu. Sesuai tadi ayat yang tadi aja, yang contohnya itu Kejadian 1 ayat 26 sama Kejadian 3 gitu. Kejadian 1 ayat 26 kita disuruh berkuasa atas binatang melata yang merupakan representasi iblis gitu pada saat itu. Lalu di ayat 3-nya kita diberitahu kalau misalnya itu ya ular itu sebagai representasinya itu. Lalu di ayat pertama dijelaskan penciptaan, di ayat-ayat terakhir Wahyu dijelaskan seperti apa kehancurannya. Ya, mereka itu semua saling berkaitan gitu satu sama lain. Lalu yang ketiga, yang keempat, yang Alkitab itu merupakan buku terlaris nomor 1 di dunia gitu. Nah, buku terlaris itulah apa yang kalau menurutku itu bisa terlaris itu yang pertama karena apa namanya? Lupa lah. Dia itu yang sebagai orang yang pertama menerjemahkan Alkitab ke bahasa lain gitu. Kan asalnya Alkitab dari bahasa aslinya gitu, bahasa Yunani itu bahasa Ibrani. Nah, terus sama dia diterjemahkan gitu. Karena apa ya? Tujuannya mulia, bersama orang bisa memahami gitu. Kalau bukan karena dia, aku gak yakin kita kalau misalnya harus baca Alkitab pakai bahasa aslinya. Yang kalau saya pun pernah coba belajar sendiri, nggak nyampe saya. Bersyukurlah Alkitab kita ada versi bahasa Indonesianya, jadi kita bisa memahaminya tanpa harus terkendala bahasa. Jadi ya bersyukurlah gitu. Kalau ada orang yang mau menerjemahkannya, walaupun pada saat itu menerjemahkan Alkitab itu nggak boleh gitu kan. Ya Alkitab ini benda suci, kamu rubah-rubah gitu. Kalau misalnya ada salah baca gimana? Akhirnya dia pahlawan tanpa tanda jasa kita gitu dalam Alkitab ini. Nah, Alkitab itu kan bentuknya tulisan gitu. Nah, pada saat Tuhan ngomong ke manusia, itu nulisnya nggak boleh sembarangan. Ada juru tulisnya. Juru tulisnya itu, mereka itu nulisnya harus teliti, harus diperhatikan secara detail, nggak boleh ada yang typo, atau ada yang salah tulis, salah bentuk, dan lain-lainnya. Mereka harus teliti banget. Yang kedua, tintanya khusus gitu. Nah, tintanya jelas dong. Nggak boleh pakai tinta yang sama kayak biasa kita pakai. Kalau misalnya kayak kita lah, pulpen yang biasa kita pakai buat nulis sehari-hari, jelas tintanya nggak bakal sama kayak gitu. Itu mah tinta bisa dapat di mana aja gitu. Pasti tinta yang digunakan buat menulis Alkitab ini pasti tintanya bukan sembarang tinta gitu, pasti mahal. Lalu yang ketiga, spasi satu rambut gitu. Nah, kalian cobalah lihat satu rambut, kalau misalnya nggak keberatan, cabut satu rambut, kalian bentangin, lihat tebalnya segimana itu rambut, nah segitulah kurang lebih satu spasi gitu. Apa nggak bingung orang-orang waktu nulisnya gitu kan, harus spasinya pun harus diperhatikan gitu, sampai cuman boleh satu helai. Nah, salinannya ini kan yang namanya salinan di kertas bisa memudar ataupun rusak. Nah, buat yang memudar atau rusak ini, salinannya itu akan dibakar gitu atau dikubur. Nah, dokumen yang atas nama Tuhan itu bagi kita juga dianggap suci. Nah, jadi ditaruh di tempat terbaik juga. Nah, kalau misalnya rusak, yang dokumen atas nama Tuhan itu akan dikubur dan diberikan penguburan yang sangat amat layak gitu. Nah, kan tadi kita lihat 1600 tahun gitu. Itu Alkitab itu ditulisnya. Nah,
semuanya itu kan jelas akan saling berhubungan. Nah, kalau kita lihat itu, karena ada salinan kan pasti dilihat dong salinannya, ini sama nggak sih salinannya itu, dia tuh nyalin bener nggak sih. Nah, setelah diteliti ternyata 99% itu akurat. Nah, kurang dari 1%-nya itu ada sedikit perbedaan ya, paling perbedaan hanya sedikit, paling di nama atau nama tempat gitu, yang tidak akan mempengaruhi inti dari isi Alkitab itu gitu. Nah, buat ayat penutup, sebentar. Nah, buat ayat penutup, saya ada 2 Timotius 3 ayat 16. Semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran gitu. Jadi, Alkitab ini itu dibuat, Alkitab yang diilhamkan oleh Allah ini dibuat untuk menyatakan kesalahan. Nah, untuk menyatakan kesalahan biar kita tahu apa yang kita lakukan itu salah. Ya, sesuai dengan contohnya 10 perintah Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa gitu kan, isinya jangan berbohong, jangan mencuri. Nah, itu tuh kalau misalnya nggak ada itu, ya kita nggak tahu dong mencuri itu salah, berbohong itu salah. Jadi, nah karena ada Alkitab, tulisan yang dilakukan oleh Allah, kita tahu kalau misalnya mencuri, berbohong, itu nggak boleh. Itu dilarang oleh Tuhan. Lalu yang kedua, untuk memperbaiki kelakuan. Nah, karena kita tahu itu pun dilarang, ya kita pun menjadi ini, dengar firman Tuhan, oh kita tuh nggak boleh mencuri, kita tuh nggak boleh berbohong. Nanti efeknya ini, dampaknya ini, Tuhan nggak senang, nanti kita bisa dihukum Tuhan. Karena itulah itu akan memperbaiki kelakuan kita dan membuat kita jauh lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, sesuai dengan amanat agung tadi, Alkitab ini digunakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Alkitab ini kan kebenaran. Jadi kita pun sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan, yang telah diminta oleh Tuhan untuk melakukan amanat agung ini, kita bisa menggunakan Alkitab ini sebagai apa? Sebagai kita mendidik orang, mendidik mereka yang belum percaya, mendidik mereka yang belum selamat, yang belum menjadi domba-domba Allah, agar mereka bisa menjadi bagian dalam kebenaran juga. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.